Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Gereja AKBP Resort Surabaya di hari Senin 26 Januari 2026. Adapun firman Tuhan yang menjadi ayat harian kita tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Sampai di sana firman Tuhan. Dan adapun yang menjadi tema kita dalam renungan ini adalah rahasia keberhasilan sejati. Rahasia keberhasilan sejati. Teks ini merupakan pesan terakhir dari Daud kepada Salomo saat kematian sudah mendekat. Ini sebuah warisan spiritual dari seorang bapak kepada anaknya yang sangat kuat. Apa yang terjadi saat itu? Situasi politik tahta Salomo belum sepenuhnya stabil. Ada ancaman dari Adonai yang ingin mengkudeta. Kondisi Daud saat itu dia sudah tua. Dia tahu bahwa tantangan Salomo bukan sekedar musuh fisik, tapi karakter diri sendiri. Daud ingin Salomo mengerti bahwa kekuatan kerajaan Israel bukan pada pasukan berkuda, melainkan pada persekutuan dengan Tuhan. Jika Tuhan di pihak mereka, siapa lawan mereka? Maka Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita ambil dari renungan firman Tuhan ini yang sangat berharga. Pertama, dasar keberhasilan, melakukan kewajiban dengan setia. Daud memulai pesannya bukan dengan strategi politik atau militer, melainkan dengan spiritualitas. Kata kewajiban di sini merujuk pada penjagaan terhadap apa yang dipercayakan Tuhan. Keberhasilan tidak dimulai dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa yang kita sembah. Kesetiaan dalam hal-hal kecil di hadapan Tuhan adalah fondasi bagi tanggung jawab yang besar. Kedua, peta kehidupan. Dalam hal ini, hidup menurut jalannya, artinya jalan Tuhan. Daud menyebutkan 4 istilah: ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan mencakup segala aspek hidup. Moralitas, bagaimana kita bersikap jujur, relasi,
bagaimana kita mengasihi sesama, integritas, bagaimana kita bertindak saat tidak ada orang yang melihat. Tanpa peta, tanda petik, firman Tuhan, keberhasilan kita seringkali hanyalah fata morgana yang melelahkan. Lalu yang ketiga, penyertaan Tuhan. Keberuntungan dalam segala hal. Menariknya, Alkitab menghubungkan ketaatan dengan keberuntungan. Dalam bahasa Ibrani, sakal artinya berhikmat, berhasil atau mengerti. Alkitab mengajarkan bahwa keberuntungan adalah hasil dari perjalanan, atau bahwa keberuntungan adalah hasil dari berjalan selaras dengan kehendak Sang Pencipta. Maka poin pentingnya adalah berhasil menurut Tuhan tidak selalu berarti bebas dari masalah, tetapi berarti kita memiliki hikmat untuk melewati setiap masalah dengan kemenangan. Lalu apa hubungannya dengan kita sekarang? Dunia modern sering mendefinisikan keberuntungan sebagai kebetulan atau hasil dari sikut-sikutan, krisis integritas. Banyak orang sukses secara materi, tapi bangkrut tanda petik secara karakter. Ayat ini mengingatkan bahwa sukses tanpa ketaatan adalah sukses yang rapuh. Lalu warisan, legacy, apa yang kita wariskan kepada anak cucu kita? Kalau dihubungkan dengan orientasi, transformasi, pelayanan HKBP 2026, pengajaran iman di tengah-tengah keluarga, dalam hal ini, Daud tidak mewariskan strategi perang. Dia mewariskan prinsip hidup. Maka setiap orang tua harus mewariskan prinsip hidup dalam kaitannya dengan pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Apa itu? Mengajarkan iman Kristen kepada anak cucu kita. Itulah yang menjadi prinsip hidup di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah keluarga Kristen. Pesan Daud kepada Salomo adalah pengingat bagi kita semua hari ini. Kita mungkin sedang membangun karir, keluarga, atau studi. Jangan hanya mengejar hasil, kejarlah Sang Pemberi hasil. Dan terakhir, kata orang bijak, keberhasilan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kita naik, tetapi tentang seberapa dekat kita berjalan bersama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk tetap setia berjalan di jalan-Mu. Biarlah ketaatan kami menjadi pembuka pintu bagi berkat dan keberhasilan yang daripada-Mu saja. Berkati firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati gereja-Mu Seresot Surabaya, para pelayan penuh waktu, Parhalado dan jemaatnya, dan ampuni kami atas dosa kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.